Oke, balik lagi di DR Channel. Kali ini gue mau ngebahas si Smooth Zuzu lagi. And by the way, sorry ya gue baru bisa bikin video lagi nih karena gue akhir-akhir ini lumayan sibuk ya. Beberapa minggu terakhir, jadi gue baru bisa bikin video perihal Zuzu lagi nih ya, si motor listrik yang lagi hits gitu ya. Kali ini gue mau bikin video perihal ada sedikit upgrade gue ya di motor si Smooth Zuzu, yaitu dimana gue mengganti behel belakang si motor Smooth Zuzu ini ya. Jadi gue nemuin satu produk di Tokopedia. Jadi buat teman-teman yang memang kepengen juga, nanti gue taruh linknya di deskripsi, karena gue tertarik melihat si rak belakangnya dia atau behelnya dia yang menambah kesan klasik gitu ya. Jadi motornya terlihat lebih ganteng gitu ya, lebih keren lah. Jadi gue coba beli dan gue coba pasang di motor si Smooth Zuzu gue itu ya. Sebenarnya kalau gue bisa bilang si behel raknya itu dia sebenarnya bukan untuk Smooth Zuzu mungkin ya, karena dalam prakteknya gue coba install atau pasang itu lumayan effort ya, susah gitu ya, karena mungkin nggak simetris cara dudukannya, tapi tetap bisa kita gunakan gitu ya. Karena pas gue tanya seller, itu tetap bisa digunakan untuk si Smooth Zuzu, hanya saja perlu penyesuaian atau ibaratnya mungkin setting-setting sedikit lah ya untuk si rak atau behel belakangnya ini ya. Jadi behelnya itu dia sebenarnya nyediain dua opsi ya, ada yang full black sama yang stainless. Terus untuk pemasangannya dia dudukannya sudah disediakan gitu ya, kanan kiri, belakangnya juga ada. Nah, jadi yang tadi di awal gue bilang bahwa pemasangannya itu sebenarnya nggak gampang-gampang banget. Jadi gue saranin lo bisa ajak temen atau saudara lo atau siapapun untuk bantu pasang gitu ya. Karena pada saat lo peregangan kanan kirinya itu lumayan keras ya. Jadi lo harus agak sedikit paksa untuk melebarkan si pengikat kanan kirinya itu ya. Karena di situ lumayan keras tuh ya, lumayan susah. Jadi lo butuh effort lebih gitu ya. Dan ketika lu udah masuk ke kanan kirinya dulu, baru terakhir masukin ke bagian belakangnya, si baut belakang baru lu pasang. Jadi gue coba belakang dulu, ternyata nggak bisa gitu ya. Pas gue udah screw di bagian belakang, kanan kiri gue itu agak susah ternyata untuk dipasang. Jadi ternyata caranya adalah pasang kanan kirinya dulu, baru pasang si screw belakang. Oke, untuk tampilannya jadi seperti ini ya, keren menurut gue dan gue suka ya. Jadi motornya bener-bener terlihat seperti motor Itali. Walaupun gue bangga ya, karena ini buatan dalam negeri, buatan Indonesia ya. Jadi gue seneng sama motor ini karena build quality-nya bagus, kokoh ya, plastiknya tebal, terus juga ditambah dengan aksesoris-aksesoris yang sudah mulai banyak nih bertebaran di marketplace gitu ya. Jadi gue masih cari footstep, gue mau cari shock depan, karena betul ya teman-teman banyak komen di kolom komentar video gue bahwa shock depannya itu keras. Gue pernah bahas ini, memang keras bantingannya. Tapi gue kesini-sininya ya, udah mau 3 bulan gue pakai motor si Smooth Zuzu itu sudah terasa biasa aja. Tapi gue masih coba cari opsi ya, kira-kira shock apa yang bisa untuk gue manfaatin di shock depannya si Smooth Zuzu. Oke, tadi kita udah lihat untuk tampilan motornya ya ketika kita pasang raknya. Next, gue mau coba bahas perihal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, yang banyak banget muncul ya di kolom komentar gitu ya. Karena kalau gue lihat masih banyak pertanyaan dari teman-teman perihal lebih baik motornya di charge di rumah gitu ya, daripada di swap gitu ya. Tapi sebenarnya ini balik lagi ya ke pribadi teman-teman ya. Menurut teman-teman itu lebih senang yang di charge atau di swap, itu terserah ya.
Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue yang gue udah rasain sekarang dan menurut pribadi gue sendiri, itu sebenarnya lebih baik yang swipe kalau pribadi gue. Karena apa? Karena kalau lu charge di rumah, gue yakin ya dengan kapasitas baterai, capacity baterai yang biasanya hanya bisa menampung 60-70 km aja range-nya. Itu lu pasti setiap hari akan ngecharge sekali gitu ya. Jadi tetap menurut gua itu lumayan boros, lu setiap hari harus charge. Terus juga mungkin biaya listrik lu akan membengkak, akan naik. Dan kalau gua kalkulasi mungkin ya mirip-mirip lah ya. Tapi satu catatan ya, kalau motornya itu lu charge seperti biasa di rumah gitu ya. Misalkan lu pilih yang charge non swappable gitu ya, nggak mau yang swap. It's okay, boleh aja. Tapi gue pernah baca di satu artikel ya, itu satu artikel dia tulis bahwa ini si pemilik motor listrik yang model charge ya, dia mengklaim bahwa sebenarnya namanya motor listrik ya gue juga sependapat sebenarnya. Sama kayak lo beli handphone, lo beli laptop gitu ya, yang menggunakan baterai ya, pasti akan ada masanya di mana baterai itu terdegradasi ya secara capacity. Jadi pastinya nggak akan 100% baterainya itu atau kapasiti baterainya itu 100% terus, itu nggak akan. Bahkan si artikel ini menyebutkan bahwa di tahun kedua atau tahun ketiga lu akan mengeluarkan atau spending uang lumayan gede gitu ya, yaitu sekitar 7 juta untuk beli baterai yang sehat lagi. Nah ini poin penting ya menurut gue ya. Jadi ketika lu berpikir bahwa kita beli kuota sama aja seperti sewa, gue nggak ada masalah sebenarnya dengan hal itu ya. Karena menurut gue lebih baik gue beli kuota yang 70.400 km untuk gue gunakan dibanding gue harus membeli baterai 7 juta nanti di tahun kedua atau tahun ketiga untuk mendapatkan performa yang selalu stabil seperti di tahun awal gitu ya. Apalagi si Smooth Zuzu ini mengklaim bahwa dia menggaransi baterainya seumur hidup. Jadi itu menjadi tolak ukur gue ya, bahwa untuk saat ini kayaknya swappable atau swap baterai itu lebih berguna atau lebih bermanfaat untuk saat ini gitu ya, lebih reasonable juga menurut gue. Karena dibandingkan lu harus charge di rumah seharian gitu ya, itu juga akan banyak makan waktu. Tapi kalau lu swappable itu kan, kalau lu swap di swap pointnya dia, lu nggak akan menghabiskan waktu berjam-jam, hanya 9 detik dan tinggal cabut aja dan itu clear gitu ya, dan lu bisa jalan lagi. Itu menurut pendapat gua. Tapi lagi-lagi gue harus bilang bahwa gue bukannya membela motor Smooth Zuzu ya, atau karena gue udah beli Smooth Zuzu jadi gue bela-belain, enggak. Gue memang sebagai user, gue pengen kasih experience real yang gue udah pakai ya, karena gue yakin di luaran banyak ya teman-teman yang pengen banget cobain motor listrik mungkin, tapi karena masih ragu, bimbang kira-kira motor listriknya bagus atau enggak, cocok atau enggak. Balik lagi sih ya, gue serahin ke teman-teman itu sukanya yang di charge di rumah atau yang swap. Kalau lu tanya gue untuk saat ini gue suka yang swap, karena yang tadi gue bilang kalau gue charge di rumah itu potensi gue akan beli baterai baru nanti di tahun kedua atau tahun ketiga itu selalu ada. Dan menurut gue belum waktunya gue pilih yang charge di rumah, karena kondisi sekarang harga baterai itu masih sangat-sangat mahal. Mungkin kalau nanti kedepannya sudah masif ya perkembangan motor listrik, mungkin si baterai harganya akan lebih turun, lebih murah, baru deh mungkin gue pikir kita lebih baik yang charge di rumah mungkin ya. Tapi kita belum tahu nih harga baterai semurah-murahnya berapa gitu ya. Kedua, banyak juga yang tanya perihal stripping motor gue ya. Stripping motor gue itu sebenarnya gue custom ya. Gue punya kenalan stiker, cutting stiker di tempat gue kerja. Jadi gue coba dia untuk customin motor gue gitu ya. Jadi gue nggak beli di mana-mana, nggak beli di marketplace atau di toko online lainnya ya. Jadi gue bener-bener pure punya temen yang bisa customize. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, sering banget muncul ya di komentar, yaitu apakah kilometernya itu suka nggak sama ya dengan yang real terjadi, atau kasarnya bener gak sih kuota kilometernya itu yang dipotong sesuai dengan kuota kita jalan gitu ya. Jujur ini gue juga ngalamin pengalaman yang bener-bener real dari gue, dan
malah kebalikannya ya. Gue sempat bales DM di Instagram gue, ada yang tanya perihal ini dan gue coba jawab berdasarkan real di lapangan gitu ya. Real gue ngegunainnya. Jadi kalau gue suka cek gitu ya, gue sebenarnya pernah bilang ya, jarak gue kerja itu sebenarnya kan 19, 18 atau 20 kilo lah ya taruh. Smooth Zuzu itu hanya menghitung 15 kilo aja guys. Itu sangat-sangat ngediskon banget malah menurut gue, bukan malah menambah kilometer yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dari pengamatan gue ya, 1 kilometernya di motor Smooth Zuzu ini lebih jauh daripada real 1 kilometer sebenarnya gitu. Kalau lu punya jarak tempuh 20 kilo, itu Smooth Zuzu hanya potong 15 kilo. Itu kan gimana ya, lu dapat diskon 5 kilo sebenarnya. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, memang ternyata terus menerus seperti itu gitu ya. Lu jarak misalnya 10 kilo, nggak tahu cuma dipotong 5 kilo. Justru itu menjadi penghematan tersendiri gitu ya. Kayak gue beli kuota 70.000 itu bisa sampai 2 minggu gue gunain untuk kerja. Dan juga kalau pas libur mungkin keliling komplek ke pasar atau kemana gitu ya, nganter istri gue gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lu tanya kilometernya itu sama atau enggak, memang nggak sama, tapi dia malah memberi penghematan. Ini gue nggak tahu ya, apa sih Smooth Zuzu-nya yang memang error sistemnya atau memang dia memberi diskon ya. Semoga memang dia memberi diskon buat kita gitu ya, jadi kilometernya dipotong sedikit gitu ya. Gue berharap sih itu kayak gitu ya, si Smooth Zuzu. Gue harap sih Smooth Zuzu memang melakukan itu untuk kita gitu ya, menghemat kilometer yang kita punya. Oke, mungkin videonya cukup sekian aja ya. Jadi kalau tampilan lo pengen tambah klasik, bisa contoh motor gue kayak gini. Silahkan aja kalau teman-teman suka ya. Kalian bisa beli di link di bawah berikut ini di deskripsi gue. Jadi motor lo bisa tambah ganteng menurut gue ya, auto ganteng. Jadi cukup sekian untuk video gue di hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share video gue supaya gue bisa bikin video terus buat teman-teman yang bermanfaat. Dari gue, bye.